Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meina Rasya Putri Lea Priwanti dengan NIM 17096-257. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Self-Confidence dan Literasi Digital Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas 12 SMKN 31 Jakarta. Dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Santi Susanti SPD MAK, kemudian untuk dosen pembimbing dua saya yaitu Pak Maulana Amirul ADH SPD MPD. Untuk daftar isinya yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Untuk latar belakang penelitian yang pertama ada tantangan dunia kerja era 4.0 di mana revolusi industri 4.0 dan globalisasi menuntut lulusan SMK tidak hanya menguasai keterampilan teknis atau hard skills, melainkan juga kesiapan mental, berpikir kritis, serta kompetensi digital atau soft skills-nya. Untuk yang kedua ada pentingnya kesiapan kerja non-teknis, yaitu kepercayaan diri krusial untuk menghadapi tantangan baru, mengambil inisiatif, dan berkomunikasi efektif di lingkungan kerja. Untuk literasi digital menjadi keterampilan dasar mendasar untuk mengelola informasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang cepat. Latar belakang selanjutnya yang didasari oleh kondisi dan fenomena di SMKN 31 Jakarta, di mana saya telah melakukan prasurvei terhadap 20 siswa, yaitu hasilnya sebanyak 80% siswa menyatakan sangat siap bekerja. Namun faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan tersebut diantaranya yaitu 45% siswa merasa dikarenakan faktor kepercayaan diri. Untuk 40% siswa merasa dikarenakan faktor literasi digital dan sisanya hanya 15% yang dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan pendidikan lanjutan. Untuk riset gap atau kebaruan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian ini secara komprehensif menggabungkan pengaruh kepercayaan diri dan literasi digital secara khusus pada siswa kelas 12 SMKN 31 Jakarta untuk merancang rekomendasi program kesiapan karir yang tepat sasaran. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah self-confidence berpengaruh terhadap literasi digital siswa? Apakah self-confidence memiliki pengaruh terhadap kesiapan kerja siswa? Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa? Kemudian yang terakhir, apakah self-confidence berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesiapan kerja siswa melalui literasi digital? Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama mengetahui pengaruh self-confidence terhadap literasi digital pada siswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh self-confidence terhadap kesiapan kerja pada siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh literasi digital terhadap kesiapan kerja pada siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengaruh tidak langsung self-confidence terhadap kesiapan kerja melalui literasi digital pada siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritisnya untuk pengembangan keilmuan, di mana memberikan wawasan serta penguatan teori mengenai pentingnya integrasi variabel kepercayaan diri dan literasi digital terhadap kesiapan kerja di bidang pendidikan vokasi. Untuk manfaat praktisnya bagi SMK 31 Jakarta, yang pertama sebagai dasar evaluasi metode pengajaran, kemudian bahan acuan untuk pengembangan kurikulum dan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri. Yang kedua, untuk FEB Universitas Negeri Jakarta, menjadi rujukan akademis dan memperkaya kajian ilmiah di bidang pendidikan manajemen bisnis dan perkantoran. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi serta sekolah vokasi. Kemudian untuk bagi peneliti dan pembaca, menjadi sarana implementasi metode penelitian dan perluasan pemahaman mengenai penguatan keterampilan non-teknis atau soft skill siswa, serta menjadi referensi atau inspirasi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Untuk kajian pustaka bab 2, yang menjadi teori pendukungnya, yang pertama ada kesiapan kerja atau variabel Y, yaitu suatu kondisi di mana seseorang telah mengembangkan kematangan fisik, mental, dan pengalaman yang cukup untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua ada self-confidence atau X1, yaitu konsep kompleks yang mencakup berbagai aspek termasuk keamanan emosional, kemampuan untuk menangani situasi dengan tenang, keyakinan pada kemampuan diri sendiri,
dan kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan serta membuat keputusan secara mandiri. Yang terakhir ada literasi digital atau X2-nya, yaitu kemampuan untuk kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital seperti media sosial, internet, dan sarana komunikasi lainnya secara efektif dan bijaksana. Untuk pengembangan hipotesisnya, yang pertama ada pengaruh self-confidence terhadap literasi digital. Diketahui, literasi digital memperkuat kepercayaan diri individu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan fasilitas digital secara aman. Yang diambil dari penelitian Haliza 2022 serta Darmawan et al. 2019. Untuk tingkat literasi digital yang baik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri yang diambil dari penelitian Putri et al. 2023 serta Erlani Tasari et al. 2020. Untuk pengaruh self-confidence terhadap kesiapan kerja, diambil dari penelitian Novianing Pierce 2019 serta Aulia 2020 yang diketahui korelasinya kuat ditemukan antara kepercayaan diri tinggi dengan kematangan kesiapan kerja siswa SMK. Kemudian kepercayaan diri atau optimisme, keyakinan kemampuan diri dan keberanian berpendapat adalah faktor krusial yang harus diperhitungkan agar lulusan SMK siap bersaing, yang diambil dari penelitian Mustaqim et al. 2023, serta refleksi diri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam dunia kerja membutuhkan landasan harga diri serta kepercayaan diri yang kuat, yang diambil dari penelitian Fitriani et al. 2023. Kemudian untuk pengembangan hipotesis selanjutnya ada pengaruh literasi digital terhadap kesiapan kerja, di mana yang pertama diambil dari penelitian Putri et al. 2021 serta Lestari dan Santoso 2019, di mana individu dengan kecakapan literasi digital yang baik terbukti jauh lebih siap memasuki dunia kerja dan memiliki peluang karir yang lebih besar. Selanjutnya ada dari penelitian Yulianti dan Juwita 2021, di mana literasi digital bukan sekedar hanya menggunakan gawai, melainkan mencakup pilar penting seperti literasi data atau informasi, kemudian kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta keamanan digital. Dan selanjutnya, kompetensi digital menjadi faktor krusial bagi lulusan SMK untuk mengelola tugas-tugas modern yang bergantung pada platform digital. Selanjutnya ada pengaruh tidak langsung self-confidence terhadap kesiapan kerja melalui literasi digital. Dengan dasar teori jembatan variabel, yang pertama, kepercayaan diri merupakan modal awal siswa untuk berani mengambil tindakan dan bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi digital mereka, yang diambil dari Cahyani et al. 2021. Kemudian, keterampilan digital yang matang menjadi penggerak utama untuk mengonversi potensi diri siswa menjadi kesiapan kerja yang nyata di era modern, yang diambil dari Ulfa dan Suarsono 2023. Untuk mekanisme pengaruh tidak langsungnya, kepercayaan diri berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesiapan kerja. Artinya, rasa percaya diri siswa akan jauh lebih optimal meningkatkan kesiapan kerja jika didukung oleh kecakapan literasi digital yang memadai. Selanjutnya, untuk kerangka teori bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dan hipotesis yang diperoleh ada 4. Yang pertama ada hipotesis 1, terdapat pengaruh antara self-confidence terhadap literasi digital. Kemudian hipotesis 2, terdapat pengaruh antara self-confidence terhadap kesiapan kerja. Hipotesis 3, terdapat pengaruh antara literasi digital terhadap kesiapan kerja. Serta hipotesis 4, terdapat pengaruh tidak langsung self-confidence terhadap kesiapan digital melalui literasi digital. Bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk tempat, waktu, dan desain penelitiannya, yang pertama tempatnya di lokasinya adalah SMKN 31 Jakarta untuk waktunya dari Januari 2024 sampai September 2025. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas deskriptif. Kemudian data dikumpulkan melalui metode survei. Untuk populasinya, yaitu seluruh siswa kelas 12 SMK 31 Jakarta tahun ajaran 2025-2026, yang terdiri dari 6 program keahlian, yaitu manajemen perkantoran, bisnis retail, akuntansi lembaga, layanan perbankan, desain komunikasi visual, serta animasi. Di mana masing-masing kelas jumlah siswanya terdapat 36 siswa.
Untuk sampelnya menggunakan eh, mengacu pada tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, di mana perhitungannya dari jumlah siswanya total 216 siswa dan diambil sampelnya dari 144 siswa. Untuk pengembangan instrumen variabel X1 atau self-confidence, indikatornya yang pertama, eh, percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian butir instrumennya, saya yakin mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan saya. Saya percaya bahwa saya dapat mencapai target yang saya tentukan, serta saya tidak mudah ragu terhadap kemampuan yang saya miliki. Untuk indikator yang kedua, ada bertindak mandiri dengan dalam mengambil keputusan, di mana butir instrumennya berbunyi, saya mampu mengambil keputusan sendiri tanpa selalu menunggu arahan orang lain. Kemudian saya percaya pada keputusan yang saya buat meskipun berbeda dengan orang lain. Ya, serta saya merasa mandiri dalam menentukan langkah serta menghadapi masalah. Kemudian indikator yang ketiga, berani mengungkapkan pendapat, di mana butir instrumennya berbunyi, yang pertama saya berani mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok, yang kedua saya tidak ragu untuk menyampaikan ide meskipun berbeda dengan orang lain, serta saya merasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Kemudian pengembangan instrumen variabel kedua, literasi digital, indikatornya yang pertama ada pencarian dan evaluasi informasi digital, di mana butir instrumennya berbunyi, saya mampu mencari informasi yang relevan melalui internet untuk mendukung kebutuhan belajar. Yang kedua, saya terbiasa mengecek kebenaran informasi sebelum menggunakannya, serta saya dapat membedakan informasi yang valid dan tidak valid dari sumber digital. Kemudian indikator kedua, pembuatan dan penyusunan konten digital, di mana butir instrumennya berbunyi, saya mampu membuat dokumen atau presentasi dengan memanfaatkan aplikasi digital. Saya dapat menyusun konten digital, teks, gambar, atau video sesuai dengan kebutuhan, serta saya merasa percaya diri menggunakan aplikasi digital untuk menyelesaikan tugas. Kemudian untuk komunikasi digitalnya, untuk indikator komunikasi digital, butir instrumennya berbunyi, saya memanfaatkan media digital untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kemudian saya dapat menggunakan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media digital, serta saya merasa mudah menjalin kerjasama melalui platform komunikasi digital. Selanjutnya ada pengembangan instrumen untuk variabel kesiapan kerja. Indikatornya terdapat tiga macam. Yang pertama kesiapan mental dan emosional, di mana butir instrumennya berbunyi, saya siap menghadapi tekanan saat melaksanakan pekerjaan seperti yang saya alami saat PKL. Kemudian saya mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah selama kegiatan PKL, serta saya tetap tenang saat menghadapi situasi sulit di lingkungan kerja atau misalnya saat PKL. Untuk motivasi minat dan sikap pribadi, yang pertama, saya memiliki semangat untuk bekerja dengan baik sesuai bidang keahlian yang saya pelajari. Kemudian saya memiliki minat yang kuat terhadap bekerja sesuai jurusan yang saya ambil, serta saya memiliki sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas. Kemudian untuk indikator terakhirnya, kemampuan sosial dan adaptasi organisasional, di mana butir instrumennya berbunyi, saya mudah bekerja sama dengan rekan kerja yang berbeda latar belakang, saya dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap aturan dan budaya organisasi, serta saya mampu menjalin hubungan baik dengan atasan maupun rekan kerja. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik survei berdasarkan data primer berbentuk kuesioner dan skala Likert 5 poin. Untuk teknik analisis datanya, metode analisis data menggunakan PLSM partial atau partial least square structural equation modeling dengan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Tahapan evaluasi PLSM ini, yang pertama mode pengukuran atau outer model, di mana pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen atau indikator penelitiannya. Kemudian yang kedua ada model struktural atau inner model, di mana pengujian hubungan prediktif dan kausalitas atau uji hipotesis. Yang terakhir ada kriteria uji instrumen, di mana yang pertama uji validitas konstruk menggunakan Pearson correlation atau korelasi item total. Nilai korelasinya harus lebih dari 0,3 untuk dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas,
menggunakan koefisien Cronbach alpha dengan batas minimal 0,7 berdasarkan Ghazali 2018. Bab 4 hasil dan pembahasan. Profil respondennya yaitu total responden ada 144 siswa kelas 12 SMKN 31 Jakarta. Di karakteristik pembagiannya berdasarkan program jurusan atau keahlian mereka, di mana masing-masing sebanyak 16,7% tiap jurusan yang diambil dari 24 siswa per kelasnya atau per jurusannya. Untuk deskripsi data, self-confidence bisa dilihat dari tabel deskriptif statistik berikut ini, di mana rata-rata skor sebesar 36,59 yang menunjukkan bahwa secara umum siswa kelas 12 SMK 31 Jakarta sudah memiliki rasa percaya diri yang baik dalam menyongsong dunia kerja. Yang kedua, nilai standar deviasi yang menyentuh angka 5,59, di mana mengindikasikan adanya keberagaman atau perbedaan tingkat kepercayaan diri yang cukup lebar antara individu responden. Untuk literasi digitalnya bisa dilihat pada tabel berikut ini, di mana nilai rata-rata atau MEAN-nya sebesar 37,62, menunjukkan bahwa siswa kelas 12 SMK 31 Jakarta secara umum telah menguasai kompetensi digital dengan sangat baik untuk bakal bekerja. Untuk nilai standar deviasinya yaitu sebanyak 5,46, mengindikasikan adanya variasi atau perbedaan kemampuan digital dalam tingkat yang sedang atau wajar antar individu siswa. Untuk kesiapan kerjanya, untuk kesiapan kerja bisa dilihat dari tabel berikut ini, di mana diperoleh rata-rata skor sebesar 36,87, yang menunjukkan bahwa secara umum responden sudah memiliki tingkat kesiapan matang dan tinggi untuk memasuki dunia kerja. Untuk nilai standar deviasi sebesar 5,64, di mana mengindikasikan adanya sedikit variasi atau keberagaman sebaran data, namun jarak perbedaan kesiapan kerja antar individu responden cenderung tidak terlalu jauh. Selanjutnya ada hasil uji instrumen atau model, di mana outer model yaitu semua indikator dan konstruk telah memenuhi syarat batas pengujian. Di mana bisa dilihat bahwa convergent validity itu nilai outer loading harus lebih dari 0,7 dan average variance extracted itu harus lebih dari 0,5 untuk seluruh variabelnya. Kemudian untuk reliabilitas konstruk, Cronbach alpha harus lebih dari 0,7 dan composite reliability harus lebih dari 0,7. Kemudian bisa untuk inner model adjusted R-square pada literasi digital atau X2 adalah sebesar 0,57 dan pada variabel kesiapan kerja adalah 0,693. Hal ini berarti variabel literasi digital atau X2 dipengaruhi sebanyak 57% dan kesiapan kerja atau Y dipengaruhi sebanyak 69,3% oleh variabel self-confidence atau X1 pada penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk chi-square lebih dari 0 menunjukkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif atau predictive relevance yang sangat baik, yang bisa dilihat dari hasilnya yaitu 0,357 serta 0,450, di mana itu lebih dari 0. Kemudian untuk hasil uji pengaruh langsung, X1 terhadap X2 sangat kuat. Kepercayaan diri memiliki pengaruh positif paling dominan terhadap literasi digital, yaitu original sampel diperoleh 0,757, di mana yang percaya diri cenderung lebih bertanggung jawab dan aktif menguasai kecakapan digital. Untuk X2 terhadap Y serta X1 terhadap Y secara parsial, literasi digital memiliki dampak langsung yang sedikit lebih besar, di mana original sampelnya 0,455
terhadap kesiapan kerja dibandingkan dampak langsung kepercayaan diri, yaitu original sampelnya diketahui 0,436. Arah hubungan searah, seluruh nilai original sampel bernilai positif, yang membuktikan bahwa peningkatan pada aspek X1 maupun X2 secara linear akan mengakibatkan peningkatan nyata pada kesiapan kerja siswa kelas 12 SMKN 31 Jakarta. Untuk hasil uji pengaruh tidak langsungnya, self-confidence mempengaruhi kesiapan kerja melalui literasi digital memiliki nilai T yaitu 5,797. Dengan nilai P adalah 0,0000 yang kurang dari 0,05 dengan nilai original sampel adalah 0,344. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung self-confidence terhadap kesiapan kerja siswa melalui literasi digital. Kemudian untuk bab 5 penutup. Kesimpulan dan implikasi kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ada eh, dari variabel X1 terhadap X2 positif dan signifikan, di mana semakin tinggi self-confidence, semakin baik juga kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Untuk X1 terhadap Y positif dan signifikan. Peningkatan rasa percaya diri siswa berbanding lurus dengan kesiapan kerja menghadapi dunia kerja. Untuk X1, X2 terhadap Y positif serta signifikan. Semakin matang literasi digital siswa, semakin siap mereka bersaing dalam beradaptasi di lingkungan kerja berbasis teknologi. Untuk X1 terhadap Y melalui Y mediasi signifikan. eh, untuk X1 ter- terhadap Y melalui X2, untuk X1, X2, X dan Y mediasi signifikan, self-confidence berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesiapan kerja. Literasi digital menjadi perantara yang memperkuat hubungan kedua variabel tersebut. Untuk implikasinya, secara teoritis, memperkuat model konseptual kesiapan kerja di ranah SMK berbasis integrasi faktor psikologis atau self-confidence dan kompetensi digital. Secara praktis menegaskan peran penting sekolah dan guru sebagai fasilitator dalam membangun mentalitas percaya diri sekaligus mengasah kecakapan teknologi siswa. Kemudian bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pengembangan kajian lebih lanjut. Untuk keterbatasan serta rekomendasi, untuk keterbatasan penelitian ini ada 3 macam, yaitu keterbatasan variabel yang mana hanya meneliti self-confidence, literasi digital, dan kesiapan kerja. Belum mencakup faktor lain, misalnya seperti prakerin, motivasi, lingkungan sekolah, dan dukungan keluarga. Untuk keterbatasan literatur, minimnya referensi terdahulu yang mengkaji kehubungan ketiga variabel tersebut secara spesifik pada siswa SMK. Untuk keterbatasan datanya, yaitu menggunakan kuesioner mandiri yang diambil dari 144 responden sehingga rentan terhadap bias persepsi subjektif siswa. Untuk rekomendasi bagi pihak sekolah atau praktis meningkatkan program bimbingan karir, seminar kesiapan kerja dan pelatihan teknologi perkantoran modern serta optimalisasi fasilitas teknologi atau laboratorium komputer representatif, jaringan internet yang stabil serta ruang praktik kerja. Kemudian untuk bagi peneliti selanjutnya atau teoritis, memperluas variabel independen lain misalnya pengalaman prakerin, motivasi belajar, dan dukungan keluarga. Kemudian untuk mengembangkan cakupan wilayah sampel dengan menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed methods. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.